Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Dr. Rifa Nursani Mahmudah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tips berpuasa bagi ibu hamil dan juga ibu menyusui. Ya, menjelang bulan puasa sekarang mungkin ada ibu-ibu yang sedang hamil dan juga menyusui masih bertanya-tanya mengenai bagaimana sih puasa bagi ibu hamil dan menyusui itu. Nah, jadi untuk ibadah puasa itu sendiri kan menjadi kewajiban ya bagi setiap umat muslim di seluruh belahan dunia. Nah, dalam menjalankannya biasanya kondisi tubuh itu harus yang bugar. Namun dalam Islam juga kan memberi keringanan untuk golongan tertentu, terutama bagi ibu hamil dan juga ibu menyusui. Dari beberapa penelitian kedokteran, banyak yang menunjukkan hasil-hasil yang tidak adanya perbedaan antara ibu yang puasa dan tidak puasa saat sedang hamil. Baik itu dari pertumbuhan janinnya, dari berat badan bayinya saat lahir, dan juga dari kualitas kognitif janinnya. Namun, sebaiknya untuk usia kehamilan di trimester pertama sebaiknya tidak dulu berpuasa dan digantikan dengan puasa di lain hari atau membayar fidyah. Nah, sebaiknya pada ibu yang sedang di trimester pertama itu tidak puasa. Kenapa? Karena pada usia kehamilan di trimester pertama itu sedang genting-gentingnya untuk pemenuhan gizi guna untuk perkembangan janinnya. Dan juga dari penelitian menunjukkan hasil yang variatif, namun tidak menutup kemungkinan akan munculnya penurunan kognitif pada janin yang ibunya puasa di trimester pertama. Oke. Nah, selanjutnya untuk ibu-ibu yang mungkin bertanya, apakah ada pengaruhnya pada kesehatan jangka panjang si anaknya apabila si ibu puasa? Tentunya tidak ada ya, tidak ada kerugiannya gitu. Namun perlu dipahami juga ada beberapa data di lapangan yang menunjukkan hasil sebaliknya. Namun bagi ibu hamil yang berada di usia 40 tahun ke atas usianya itu, nah biasanya memiliki resiko yang lebih tinggi untuk proses kehamilannya secara umum. Lebih baik untuk usia ibu-ibu yang berada di usia kehamilan di usia ibunya yang 40 tahun lebih baik puasanya ditunda dulu saja. Nah, apa sih komplikasi yang mungkin dialami oleh ibu hamil saat berpuasa? Nah, biasanya pada ibu hamil itu komplikasinya sama seperti ibu-ibu hamil pada trimester pertama. Baik itu mual, muntah, diare, nyeri kepala, tekanan darahnya baik itu tinggi ataupun rendah, dan juga kadar gulanya yang rendah. Nah, untuk ibu hamil yang sedang berpuasa, apabila mendapatkan gejala-gejala seperti yang tadi saya sebutkan, lebih baik puasanya itu dibatalkan karena akan mengganggu kondisi janinnya juga. Selain dari keluhan-keluhan yang tadi, apabila pada saat ibu berpuasa merasakan berat badan yang berkurang, lalu gerakan janinnya yang melemah, nah itu juga sebaiknya ibu membatalkan untuk puasanya ya. Nah, selanjutnya untuk ibu-ibu yang menyusui ya. Nah, untuk ibu-ibu yang menyusui, di mana fakta yang ada bahwa tidak ada perbedaan antara pertumbuhan bayi, baik dari segi berat badan, panjang badan, maupun lingkar kepala pada ibu yang menyusui, berpuasa maupun tidak. Jadi, baiknya untuk ibu hamil maupun menyusui tidak usah takut ya untuk berpuasa. Nah, namun ada tips khusus nih bagi dua kondisi tersebut agar tetap mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik dan tidak mengganggu untuk kesehatannya. Yang pertama, dengan mencukupi kebutuhan gizinya. Bagi ibu hamil dan juga ibu menyusui rata-rata di 2400 kilokalori sampai dengan 2600 kilokalori ya. Nah, pesannya agar para ibu dapat mengenali cukup gizi atau tidaknya, yaitu dengan cara berat badan ibu bertambah secara normal atau tidak, lalu tekanan darahnya normal atau tidak, gula darahnya harus normal, dan tumbuh kandang janin yang optimal.
Nah, sedangkan tanda-tanda untuk anak yang cukup ASI itu dapat dilihat apabila dalam 1 bulan itu adanya kenaikan berat badan 400 sampai dengan 1000 gram, lalu bayi buang air besarnya minimal 1 kali sehari dengan warna kuning cerah dan payudara terasa kosong dan kempes apabila setelah menyusui, dan juga bayi buang air kecil sebanyak 6 kali dalam sehari. Nah, ini ada beberapa tips nih bagi ibu-ibu yang hamil agar tetap bugar dalam menjalani puasa. Nah, yang pertama, tetap tenang dan juga hindari stres selama berpuasa. Dari penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil yang berpuasa memiliki hormon stres yang lebih tinggi, dan ini juga dapat berefek buruk loh pada janinnya. Nah, yang kedua, hindari dari mengangkat benda yang berat dan juga berjalan yang jarak yang jauh. Nah, lalu yang ketiga, untuk ibu hamil yang bekerja, nah periksa juga kemungkinan apakah kantornya dapat mengurangi jam kerja ibu atau tidak, atau memberikan waktu istirahat yang lebih pada saat bulan puasa. Nah, yang keempat, pilihlah makanan saat sahur dan berbuka yang baik untuk ibu konsumsi. Makanannya itu baik yang mengandung karbohidrat kompleks dan serat seperti gandum utuh, sayuran, dan juga buah-buahan. Nah, lalu yang kelima, hindari makan makanan manis. Kenapa menghindari makanan manis? Karena makanan manis ini membuat kadar gulanya itu tuh cepat naik, dan yang nantinya itu cepat juga untuk turunnya, sehingga ibunya itu akan mudah lemas dan juga mudah pusing. Nah, yang keenam, penuhi kebutuhan protein dan juga kacang-kacangan seperti telur, ikan, daging yang sudah matang. Lalu batasi makanan yang tinggi lemak dan juga makanan siap saji. Nah, yang terakhir yang pastinya ibu-ibu juga harus cukup kebutuhan air minumnya. Per hari ini harus diminum sebanyak 1,5 liter sampai dengan 2 liter masing-masing, baik diminum buka ataupun sahur. Yang paling utama itu harus menghindari minum-minuman yang berkafein seperti teh, kopi, yang nantinya itu bisa membuat ibu-ibu mudah terjadinya dehidrasi. Nah, selanjutnya untuk ibu hamil yang berpuasa harus tetap waspada nih terhadap gejala-gejala dan kondisi yang mungkin akan membahayakan bagi janin dan juga bagi ibunya. Seperti pertama, ibunya ada demam, ada pusing, mual, mulas, lemas, lelah, bibirnya kering, lalu merasa sangat haus. Nah, itu sebaiknya ibu langsung segera membatalkan puasanya, karena ibu hamil itu kemungkinan mengalami dehidrasinya itu sangat tinggi pada saat berpuasa. Nah, waspadai juga jika terjadi penurunan berat badan pada ibu hamil yang berpuasa, dan juga adanya gerakan janin yang berkurang dalam kandungan ibu. Apalagi ibu merasakan adanya kontraksi dalam perut. Nah, itu harus segera lapor ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjutnya. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai tips bagi ibu hamil dan menyusui kali ini. Apabila ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih banyak ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.